wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiti Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 204230007 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman HTML. Sebelum menjelaskan contoh-contoh dari pemrograman yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian HTML dan juga fungsinya. HTML adalah elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan format konten di dalam halaman web. Bayangkan jika kamu sedang membaca sebuah buku, kemudian di buku tersebut terdapat judul, paragraf, gambar, dan juga kutipan di dalamnya. Di dunia web, setiap komponen tersebut dipresentasikan dengan tag HTML tertentu. Tag HTML bukanlah sekedar kode yang ditulis di dalam dokumen HTML. Sebaliknya, tag HTML memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan laman web. Beberapa fungsi utama dari tag HTML yaitu yang pertama, sebagai struktur dokumen, mulai dari header sampai footer, setiap bagian dari halaman web dikelilingi oleh tag tertentu. Yang kedua, format konten. Tag HTML tidak hanya menyusun tapi juga memformat konten. Yang ketiga, menyisipkan media. Tag HTML seperti MG dan juga video memungkinkan kita untuk menyertakan gambar atau video dalam laman web. Yang keempat, pembuatan link. Tag HTML juga digunakan untuk membuat hyperlink sehingga kamu dapat berpindah dari suatu halaman ke halaman lain. Dan yang kelima, integrasi dengan CSS dan JavaScript. Tag HTML juga berguna sebagai jembatan dengan CSS dan JavaScript. Kita bisa menambahkan gaya dan fungsi interaktif ke halaman web. Dan yang keenam yaitu aksibilitas. Menurut tutorial tonight, dengan menggunakan tag seperti ALT pada gambar, kita dapat menjadikan laman web lebih mudah diakses oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu HTML dan juga fungsi-fungsi dari HTML. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan codingan implementasi itu tersendiri dari HTML. Di sini sudah terdapat beberapa contoh-contoh HTML yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan cara membuat list menggunakan HTML. Di baris pertama terdapat doctype HTML. Doctype HTML itu menandakan jenis dokumen HTML. Di baris keduanya terdapat format HTML, di mana menandakan awal dari dokumen HTML. Baris ketiganya menandakan head atau kepala dokumen HTML yang biasanya berisi informasi seperti judul halaman, metadata, dan tautan ke berkas CSS atau JavaScript. Setelah head atau kepala, maka di sini kita akan membuat format judul. Karena tadi judulnya di sini itu cara membuat list menggunakan HTML, maka kita buat di sini formatnya di tengah-tengah list. Buat judul sesuai dengan yang kita buat. Di baris ke-6 ada body, yaitu bagian isi dari dokumen HTML. Dan di sini terdapat keterangan H3, di mana H3 ini adalah heading level 3 untuk judul susunan acaranya. Di sini susunan acaranya sudah dibuat, yaitu yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga itu sambutan-sambutan. Kemudian dari sambutan-sambutan ini terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada sambutan dari ketua panitia, yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah. Kemudian setelah sambutan-sambutan memasuki acara inti. Setelah acara inti langsung ke penutupan. Nah, di sini LI itu adalah setiap item dalam daftar teks di antara LI yang ini yang awal dan LI yang akhir. Kemudian untuk UL atau UL itu adalah unordered list atau daftar tidak berurutan dengan tipe bentuk kotak. Nah, setelah penutupan, maka di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya di sini itu
all, kemudian ada body dan HTML-nya ditutup kembali di bagian akhirnya. Nah, setelah susunan acaranya telah dibuat, maka kita akan mencoba menjalankan hasil output dari codingannya itu. Nah, dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Judul paling atasnya itu list, karena tadi di awal menuliskan titel atau judul halamannya itu berupa list. Kemudian di sini ada susunan acara, ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, sambutan ketua panitia, sambutan kepala sekolah, acara inti, dan juga penutupan. Ini sudah sesuai dengan sintak dari codingannya itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara membuat audio dan video menggunakan HTML. Nah, seperti pada yang sebelumnya, rata-rata di sini tuh baris pertama sampai baris ketiga itu sama formatnya, doctype HTML dan juga head. Kemudian di baris empatnya kita menamai judul. Di sini judulnya audio dan juga video. Di baris ketujuh ini terdapat src. src itu adalah atribut yang menentukan lokasi file video yang akan ditampilkan menggunakan src. Di sini ada width 320, atribut yang menentukan lebar video dalam pixel, dan juga ada height 240, yaitu menentukan tinggi video dalam bentuk pixel. Kemudian ada control, atribut yang menambahkan kontrol pemutaran video seperti play, pause, dan juga volume. Dan juga ada autoplay. Autoplay itu yang menyebabkan video dimulai secara otomatis ketika halaman dimuat. Yang selanjutnya yaitu audio. Audio dan video itu harus menggunakan src. Di sini juga sama menggunakan width dan juga height. Nah, untuk width, lebar dan tingginya itu disesuaikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Setelah ini, mari kita coba jalankan hasil dari codingannya. Nah, di sini sudah terdapat video, sudah saya tambahkan, dan juga di sini juga sudah terdapat audio. Nah, di sini juga sudah terdapat tools play dan juga pause. Ini ukurannya tadi itu lebarnya 320 dan juga tingginya 240. Apabila ingin diubah, itu bisa disesuaikan dengan keinginan yang dibutuhkan. Catatan mengenai cara membuat audio dan video ini, di sini itu kan terdapat video. Nah, si videonya itu harus disesuaikan nama filenya. Begitupun dengan audio. Di sini audionya saya menambahkan sebuah lagu. Jadi format namanya di codingannya itu sendiri dan juga formatnya di nama filenya itu harus sesuai dengan yang di codingannya. Apabila berbeda, maka akan terdapat kesalahan pada hasil outputnya. Pembahasan yang terakhir yaitu cara membuat link pada HTML. Nah, untuk membuat link itu harus menggunakan ref atau atribut dalam HTML yang digunakan dalam elemen anchor. Anchor ini yang sebelumnya yang A ini, jadi anchor ref. Kemudian di sini formatnya kita menginginkan apa. Contohnya ini di baris yang pertamanya menginginkan masuk ke Google. Maka di sini tulislah perintahnya ke Google. Kemudian yang kedua ini menginginkan masuk ke sebuah email. Di sini saya sudah menuliskan email saya. Jadi ketika nanti diklik akan langsung muncul ke email saya. Nah, untuk masuk ke Google tentu saja menggunakan HTTPS. Sedangkan untuk masuk ke email tentu saja menggunakan Mailto. Nah, untuk yang di atas itu formatnya.
ke Google, maka ketika diklik akan langsung merujuk pada Google. Dan yang kedua ini kirim email. Apabila diklik langsung akan mengirim email. Yang baris ketiganya itu ada perintah ke bawah. Baris keempatnya audio dan juga video. Buka halaman audio video. Nah, audio video ini adalah audio video pada codingan yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ketika ini diklik, maka halaman akan langsung menuju ke audio dan video yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, dan yang terakhir, yang kelima itu adalah perintah gambar. Buka halaman galeri. Ketika diklik, maka akan langsung muncul gambar galeri. Yang terakhir, mari mencoba menjalankan programnya. Nah, sudah muncul. Tadi kan yang pertama sudah disebutkan perintahnya itu masuk ke Google, yang kedua perintahnya itu kirim email, yang ketiga itu ke bawah, yang keempat itu buka halaman audio dan video, dan yang terakhir itu yaitu perintah untuk buka halaman galeri. Nah, di sini kita coba klik ke Google, maka akan langsung muncul atau merujuk ke Google linknya. Yang ketiga itu adalah perintah untuk ke bawah. Yang keempat itu adalah perintah untuk membuka halaman video dan juga audio, maka akan terbuka halaman video dan audio yang sudah tadi saya buat pada codingan sebelumnya. Dan perintah yang terakhir itu adalah buka halaman galeri. Di sini juga adalah halaman galeri yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di cara membuat link pada HTML ini, kita memasukkan beberapa perintah sesuai dengan yang diinginkan, maka ketika diklik akan langsung merujuk pada perintah yang kita inginkan. Contohnya seperti perintah yang pertama, masuk ke Google. Ketika diklik akan langsung masuk ke Google. Yang kedua, kirim email. Ketika diklik akan langsung masuk ke email. Perintah yang ketiga, perintah yang keempat dan kelima, ketika diklik juga akan langsung muncul ke halaman audio, video, dan juga galeri yang sudah dibuat pada codingan sebelumnya. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kurang dipahami karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.